Ramah, rendah hati, dan bicara apa adanya merupakan kesan awal yang bisa ditangkap dari sosok Imade Sukarna. Setelah 5 tahun mengabdi sebagai wakil bupati di Karangasem, Imade Sukarna tetap berkomitmen menjaga kesinambungan pembangunan di tanah kelahirannya dengan maju sebagai calon bupati berpasangan dengan Iko Mangkisit selaku calon wakil bupati. Di tengah dinamika Pilkada Karangasem, Imade Sukarna tidak hanya memprioritaskan hari-harinya pada simek rame atau penggalangan dukungan semata. Di sela-sela kegiatannya menemui masyarakat, Imade Sukarna senantiasa menyempatkan waktu untuk melakukan tirta yatra ke sejumlah pura yang ada di Karangasem. Swastiastu, Apa kabar Niki? Raja, Asangkara Becek. Ya Pak, Niki tiang-tiang tadi sempat mengikuti kegiatan Bapak sehari Niki, salah satunya melakukan persembahyaan. Ya. Apakah kegiatan Niki rutin Bapak lakukan di sela-sela kesibukan Bapak menjadi wakil bupati? Masih memang dari dulu saya bersama keluarga, istri, apalagi kalau hari sedang tilem, purnama, tidak ada kegiatan, saya selalu ya pergi seperti inilah, entah di ke Pura Kawitan, ke Pura Sini, kadang-kadang ke Pura Sakit semualah. Paling tidak seminggu sekali menghilangkan sambil coba pres, jalan-jalan sambil ke pura. Kadang kalau sudah habis itu baru kita dengan keluarga gitu. Nah, kebetulan hari ini kenapa ke sini karena lagi sebentar saya kebetulan sama teman-teman juga ada agenda melihat menengok orang semeton cacat yang banyak di bawah. Udah itu saya sempatkan sini dulu, nanti habis ini baru nanti ke sana. Nah, itulah, ini bukan acara kebetulan tapi memang rutin. Dan kadang seperti itu paling tidak ya untuk mengingatkan lah. Kita menyerahkan diri, berdoa kepada beliau, sebab beliau semua yang ngatur ini supaya perjalanan pemerintahan ini baik, semua masyarakat juga baik dan sebagainya. Kalau turun ke masyarakat terus dilakukan? Terus begitu saya dari dulu Pak, dari pengacara ya, pengacara saya cukup lama, habis menjabat juga bupati 5 tahun. Kadang-kadang hari Minggu, hari Sabtu kalau nggak dapat keundangan saya jalan ke gunung, ke Ban, kemana lihat, temu masyarakat, kadang-kadang begitu. Itu apa itu bagian dari hobi saya nggak tahu juga. Ya karena bupati kalau jadi pemimpin ini kan tidak kenal waktu, katanya 1 kali 24 jam, karena ya pun nggak natangani suatu di Sabtu Minggu tetap ada kegiatan, ada keundangan. Nah, ada keundangan kita jalan juga melihat-lihat potensi-potensi di Karangasem. Makanya saya tahu 5 tahun saya jadi wakil bupati, hampir 90% saya tahu daerah mana yang sulit, daerah mana yang potensinya tinggi, daerah mana yang perlu dibantu, belum ada air dan sebagainya, kita tahu lah. Usai melakukan persembahyangan di Pura Ruwabinede, Seraya Timur, calon bupati Karangasem yang diusung koalisi Partai Golkar dan Gerindra ini secara spontan mengunjungi keluarga Inyoman Tambir, 70 tahun, yang merupakan keluarga tidak mampu di Banjar Tanah Barak, Desa Seraya Timur. Selain menyerahkan bantuan uang dan sembako, Imade Sukarna berkesempatan makidung dengan anak Inyoman Tambir yang menderita tunanetra. Sudah iraga berpikir sana beci, apa sana pikir ento sana iraga orang di masyarakat. Untuk memberdayakan anak-anak keluarga Nyoman Tambir, Imade Sukarna selanjutnya mencarikan tempat sekaligus mengontrakkan rumah bagi anak Nyoman Tambir
yang memiliki keahlian memijat. Ya pemirsa, selain tadi kita diajak untuk mengikuti kegiatan persembahyangan, kami dan tim juga diajak untuk berkunjung ke salah satu keluarga di desa Serayu Timur untuk memberikan ataupun menyerahkan bantuan kepada salah satu ataupun 4 orang maksud kami penderita tunanetra di sana. Selain memberikan bantuan sembako, Made Sukrana juga memberikan bantuan uang tunai untuk meringankan himpitan ekonomi keluarga tersebut. Saat ini saya sedang bersama dengan calon Bupati Karangasem Made Sukrana untuk melanjutkan perbincangan kami yang tadi. Bapak, tadi kita kan sempat mengunjungi beberapa warga yang mungkin dianggap terhimpit ekonomi seperti itu. Bagaimana Bapak melihat kondisi Karangasem saat ini dan ke depan bagaimana memperbaiki kondisi-kondisi yang mungkin Bapak lihat selama ini? Terima kasih. Emang tadi sebenarnya dari satu keluarga itu sebenarnya sudah dari dulu kita bantu lewat dinas sosial. Maka di situ ada bedah rumah dari Bank BPD sudah, terima kasih, tapi belum selesai. Itulah menjadi PR kita karena kebetulan waktu Bupati saya sudah ketua Lansia di Kabupaten Karangasem, banyak sekali lansia-lansia yang sudah kita bantu sebenarnya walaupun belum sepenuhnya karena hampir 5.000 lansia yang ada di Kabupaten Karangasem, tapi hampir sudah 20-30% sudah kita bantu. Yang melihat yang tadi banyak warga yang seperti itu, banyak warga, bahkan kami ketika masih menjabat kita mengumpulkan kepala desa dan kepala dusun, tolong kepala desa dan kepala dusun jangan malu-malu menyampaikan warganya ada yang terhimpit baik masalah sosial, tunanetra dan lain, karena itu bukan disebabkan oleh bapak, tapi memang mereka itu adalah belum beruntung. Mari kita bantu bersama-sama. Nah tadi karena itu sudah berapa bulan sudah itu merupakan binaan dari istri saya bekerja sama dengan ada LSM di situ. Ya. Setelah saya tadi secara langsung melihat ternyata di balik kekurangannya mereka, tapi mereka punya kelebihan. Ya. Salah satunya ada mereka bisa memijat. Ya. Nah, tapi mereka saking miskinnya tidak punya tempat untuk melakukan buka praktek mijat, maka tadi saya kontrakkan tempat di Serai Tengah. Mudah-mudahan hari ini selesai kontrakannya, saya tawar 1,5 juta per tahun sama 5 tahun. Di belakangnya nanti saya akan bikinkan kamar mandi dan sebagainya. Di situ dengan keahlian mereka memijat, mudah-mudahan nanti bisa menyambung hidupnya, tidak tergantungan kepada pemerintah atau kita ini. Itu memang milik kita bersama. Jangan menyalahkan siapa, karena itu kondisi yang harus kita hadapi masyarakat Karangasem yang masih banyak yang begitu. Itu hanya salah satu. Nah, yang lainnya memang saya sendiri sengaja datang ke Serayu Timur menjelang akhir-akhir ini karena walaupun saya sering ke situ kemarin waktu masih wakil bupati, tapi saya ingin membandingkan antara kubu data Serayu Timur dengan Bunutan. Ternyata di situ memang kemiskinan masih cukup tinggi karena disitulah daerah yang paling di satu sisi dilihat lagi potensi alamnya luar biasa indahnya, di sisi lain infrastruktur jalan belum selesai. Nah itulah menjadi tantangan kita bersama untuk ke depan, itu yang harus kita selesaikan. Di samping air, api Asungkare, air di 3 daerah itu sudah melalui jalur itu, tinggal kita memasang pipa-pipanya untuk ke masyarakat. Memang kalau di Serayu Timur, Tanah Barat yang kita lewati tadi itu masih relatif masih sulit karena jalan-jalannya ke gunung-gunung. Coba Bapak tadi kita berjalan 2 kilo hampir 2 jam. Ya, betul. Hampir 2 jam. Kalau pemimpin tidak pernah turun, tidak melihat itu apa yang nanti programkan ketika mereka memimpin. Ya. Itulah selama 5 tahun saya lakukan, hampir semuanya begitu. Itulah PR kita ke depan. Mudah-mudahan Asungkare Pilkada ini berjalan baik, saya ada di dalamnya sehingga bisa melanjutkan apa yang menjadi program kita yang belum kita bisa selesaikan selama 5 tahun ini. Gaya kepemimpinan yang merakyat ditunjang dengan kepekaannya menyerap aspirasi masyarakat,
membuat sosok Imade Sukarana bukan saja menjadi figur yang tepat untuk memimpin Karangasem ke depan, tapi juga menjadi harapan masyarakat dalam melanjutkan pembangunan Karangasem 5 tahun mendatang. Tim Liputan melaporkan.